Nah, oke. Ini perlu di-review konsepnya nggak? Perlu, oke ya. Ke bawah dulu ya, biar tabung resonansi. Ya, tabung resonansi itu pada prinsipnya sangat mirip dengan pipa organa. Nah, pipa organa yang mana? Pada prinsipnya pipa organa yang mana? Terbuka atau tertutup? Tertutup, ya betul sekali tertutup. Jadi di cerita soal yang sebelumnya itu kan, nah lihat ini kan ada tabung gelas dimasukkan tegak lurus dalam air. Di atas tabung digetarkan sebuah garpu tali dan seterusnya. Nah di bawahnya kan isi air kan. Jadi bagian bawahnya tertutup air. Jadi pipa organa tertutup. Nah jadi kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Ini misalnya tabungnya. Posisi vertikal. Nah, bagian bawahnya itu isi air. Nah, segini. Ini airnya misalnya. Nanti si air ini yang permukaannya bisa dinaik turunkan. Gitu. Nah, resonansi pertama itu akan terjadi. Resonansi pertama itu terjadi. Jadi, kenapa disebut resonansi? Karena partikel udara di sini ikut bergetar. Gara-gara apa? Gara-gara ada sumber bunyi di luar sini. Ini sendok itu garpu siomay. Garpu tala ya. Nah, dipukul di sini, maka gelombang bunyinya bergetar masuk ke dalam sana. Jadi di sini partikel udaranya ikut bergetar. Nah, resonansi pertama terjadi seperti pada nada dasar. Pipa organa tertutup tadi nada dasarnya berapa? Panjang kolom udaranya berapa? Gambar yang pipa organa tertutup 1/4 L, iya betul. Jadi nanti gelombangnya kayak gini. Analogi gelombangnya sekali lagi, analogi gelombangnya. Tapi sebetulnya nggak persis sama dengan L ini si gelombangnya itu. Jadi kalau kita sebut misalnya ini L1, resonansi pertama ya kita sebut L1, panjang kolom udaranya L1. Nah sebetulnya yang 1/4 lambda itu adalah ini nih, ada lebihan dikit. Segini. Saya sebut nih K gitu ya. Nah, K-nya beda dengan konstanta Pegas ini. Ya, kebetulan aja yang tertulis barusan K ya. Yang kepikiran huruf itu. Nah, maka sebetulnya dia L1 ditambah dengan K itulah yang sama dengan 1/4 lambda. Nah, K ini beberapa literatur menyebutnya ya itu faktor koreksi ujung. Gitu, faktor koreksi ujung. Ini L1 tambah K itu 1/4 lambda. Nah nanti kalau, sebelah sini ya, kalau si udaranya itu airnya diturunkan, maaf pipanya mengecil ya. Tangannya agak susah dikendalikan. Gitu ya. Kalau pipanya diturunkan, nanti yang terjadi adalah seperti nada atas pertama. Ini tetap ada K, koreksi ujung. Dan ini adalah panjang kolom udara saat resonansi yang kedua. Ini L2. Ini resonansi yang kedua. Gitu. Nah, maka di dalam keadaan yang ini, saya tuliskan di sebelah sini ya. L2 ditambah K itu sama dengan berapa lambda? 3/4. Sini setengah, tambahnya 1/4. Jadi 3/4 lambda. Nah, gitu. Nah, habis itu apa? Nanti lanjutin, berikutnya nanti 5/4 lambda. Itu L3 ditambah dengan K sama dengan 5/4 lambda. Polanya kayak gitu. Nah, setelah itu kita selisihkan ini. Ya, yang bawah kurang yang atas, karena yang bawah lebih panjang. Maka kita akan punya L2 dikurang L1. Sama dengan, ini kurang itu 2/4 ya, setengah lambda. Jadi selisih panjang kolom udara untuk resonansi yang berurutan itu adalah setengah lambda.
tidak hanya berlaku untuk L2 dikurang L1, tapi juga nanti berlaku L3 dikurang L2, L4 dikurang L3, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi sebetulnya begini. Cuman, ada cumannya. Si pembuat soal di ujian masuk itu ada dua tipe ya, ada dua. Dia suka ngasih dua tipe. Ada tipe-tipe soal yang mengabaikan K, Terus jadi K-nya dianggap 0. Kalau K-nya dianggap 0 berarti L1 sama dengan apa? 1/4 lambda. Pertanyaannya, tahu tipe yang seperti itu gimana caranya? Baca soal. Pertama baca soal. Nah, setelah dibaca soalnya ternyata datanya cuma satu. Datanya cuma satu, misalnya resonansi pertama doang gitu. Atau resonansi kedua doang gitu. Nah, pasti itu soal maunya mengabaikan K, mengabaikan koreksi ujung. Jadi kalau datanya disebut cuma satu. Karena untuk membuat begini, kan datanya minimal ada berapa? Ada 2 gitu. Tapi kalau soalnya nyebut 2 data, pakai ini. Gitu. Kalau pakai yang K-nya dianggap 0, pasti salah aja. Jadi kalau ada 2 datanya, misalnya resonansi pertama saat 21 cm. Resonansi kedua saat misalnya 63 cm gitu. Kalau gitu, nah, cing-cirining, nah, soal itu mintanya begini. Selisihkan tuh, L2 dikurang L1 sama dengan setengah lambda. Gitu. Bisa dipahami? Oke, kita lihat soalnya. Ingat-ingat ya. Yang pertama ditambah koreksi ujung 1/4 lambda. Yang kedua tambah koreksi ujung 3/4 lambda. Ya. Nah, lihat ada berapa data yang disebut? 1, ya. Resonansi yang keberapa? Jadi ini yang pertama kan ya. Resonansi terdengar pada saat, nah nggak jelas sih sebetulnya. Tapi kelihatannya maunya yang pertama ya. Jika bunyi resonansi terdengar pada saatnya, nah jadi berarti pertama kali terdengar, asumsinya begitu ya. Panjang kolom udaranya adalah 18 cm, berarti ini dianggap nih L1. Cuma ada 1 data, jadi nggak memungkinkan kita memasukkan faktor koreksi ujung. Berarti ini L1 langsung sama dengan apa? 1/4 lambda. Gitu ya. Nah, berarti lambdanya nanti dapat. Bisa lambdanya dapat 4L1, angkanya bagian kalian. Frekuensinya ada, yang ditanya cepat rambat. Apa rumus cepat rambat? Cepat rambat itu sama dengan lambda kali F. Iya. Mainkan. Silakan itu. Salah kalian. Gampang. Ternyata ya yang ini ya. Nanti kalau kalian nggak sempat ngitung, kalau nembak gitu, nembak ya jangan yang A dan B gitu kan. Karena bunyi di udara kan cepat rambatnya berapa? Nggak perhatian ya kalian sama bunyi. Kita menggunakan bunyi setiap hari. 300-an ya, 340-an sekitar itu. Meter per detik. Jadi makanya angkanya deket-deket tuh C, D, E gitu ya. Ketemu berapa? 300 berapa? Curiga 36 sih. Saya curiga aja, kalian ngitung, kalian bagian ngitung. Sudah ketemu? Iya. Bener kan, saya curiga saya bener kan ya? Cing, saya nebaknya dari angka yang mana coba? Iya, 18 nggak mungkin akan jadi 35, 34. Nih, 18 itu kelipatan 9 kan? Lihat pengalinya 500. Ya udah ketemu semua ya? Ketemu berapa? Ini siapa Siva? Oh iya bener ngarang malah saya. Ya, ketemu ya, kayak 360 ya. Oke, sip. Oke, next. Yuk, soal berikutnya.